Halo semuanya, selamat datang di BC. Di sini kita akan membahas berbagai topik, mulai dari topik olahraga, hobi, lifestyle, dan berbagai topik-topik asik lainnya. Bersama narasumber yang tentunya keren-keren nih, karena bincang asik only on BC. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Arif Pratama, selaku host pada episode BC kali ini. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri nih, karena saya ditemani narasumber yang memiliki berbagai pengalaman di berbagai bidang olahraga, yaitu Zahra dari kelas 11 MM1 yang sekarang sudah bersama kami. Halo, apa kabar Zahra? Dan kalau boleh tahu nih, apa kesibukan akhir-akhir ini? Halo, alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukan aku lebih ke fokus sekolah aja. Oh, jadi fokus sekolah aja ya? Ya. Oke. Kalau tidak salah, Zahra itu masuk ke SMK 45 Jakarta melalui jalur prestasi taekwondo ya? Nah, saat itu lombanya tingkat apa dan juaranya berapa nih? Iya betul, waktu itu aku masuk ke 45 Jakarta melalui jalur prestasi taekwondo. Ada beberapa tingkatan kejuaraan yang waktu itu salah satunya juara 3 se-Jabodetabek. Zahra itu mulai tertarik dan menekuni taekwondo itu dari kapan sih? Buat tertarik, aku sudah lama tertarik di bela diri terutama taekwondo karena melihat orang-orang yang bisa taekwondo atau ngeprotek dirinya sendiri itu keren aja. Mulai menekuninya kurang lebih dari kelas 5 SD. Nah, aku nih penasaran, kenapa Zahra memilih olahraga taekwondo? Apa karena memang kemauan sendiri atau rekomendasi orang lain nih? Yang pasti kemauan sendiri ya, karena aku lihat orang-orang yang bisa bela diri terutama taekwondo itu keren banget. Bisa ngeprotek dirinya, terus bisa ngehasilin prestasi. Bahkan nggak sedikit yang bisa menjadikan taekwondo sebagai karirnya. Oh, oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan break dulu sebentar nih. Oke, jangan kemana-mana, tetaplah di BC. Bincang asik. Gerai AKL merupakan gerai yang menyediakan berbagai macam sarapan. Gerai AKL terletak di kantin SMKN 45 Jakarta. Gerai AKL menyediakan berbagai macam jenis sarapan ataupun makanan berat. Tidak hanya itu, gerai AKL juga menyediakan menu buy one free drink. Sarapan membekali tubuh dengan zat gizi yang diperlukan untuk berpikir, bekerja, dan melakukan aktivitas fisik secara optimal setelah bangun pagi. Sarapan pagi merupakan waktu makan yang sangat penting sebelum memulai aktivitas. Selain untuk memberi asupan energi bagi tubuh, pentingnya sarapan juga dapat memberikan berbagai manfaat lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh. Halo, kembali lagi bersama kami. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya, Zahra. Oke, nah Zahra, selama taekwondo ini ada nggak sih momen yang paling berkesan dan masih diingat sampai sekarang? Buat momen yang paling berkesan, mungkin memenangkan sesuatu kejuaraan kali ya, karena persiapannya kan nggak sebentar. Belum lagi ekspektasi yang udah ada. Dan menang kan pasti jadi salah satu tujuan utama ya dari kejuaraan. Jadi kalau misalnya memenangkan suatu kejuaraan pasti sangat berkesan buat aku. Nah, jadi itu bisa dibilang pengalaman yang menyenangkan buat Zahra gitu ya? Oke, nah selain pengalaman menyenangkan, ada nggak sih pengalaman menyedihkan yang Zahra alami ini nih? Yang pastinya ada ya momen menyedihkan, misalnya kayak nggak bisa mengikuti suatu kejuaraan karena belum memenuhi kriteria yang ada. Atau misal tidak dapat memenangkan suatu kejuaraan yang diikuti, termasuk sedih sih menurut aku. Nah, apakah setelah kejadian itu Zahra merasa kecewa? Dan gimana cara Zahra untuk bangkit lagi nih? Pastinya kecewa, terutama pada diri sendiri. Kayak, kok nggak bisa sih nge-handle itu semua tadi gitu. Cara aku bangkit lagi berpengaruh banget sama orang sekitar. Alhamdulillahnya orang sekitar aku support terus. Terus juga misal nih, aku lihat teman aku kayak dia bikin prestasi lainnya juga di taekwondo. Itu motivasi untuk diri aku sendiri kayak, kalau misalnya dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku juga pasti bisa, kurang lebihnya. Oke, jadi Zahra mengubah itu jadi motivasi gitu ya? Oke, berarti aku mau nanya nih sedikit. Selama taekwondo itu apakah pernah mengalami cedera? Pernah, mulai dari yang ringan seperti kram, kesleo, dan lain-lain sampai dengan yang parah, skoliosis. Skoliosis, oke. Nah, tapi sebelum itu kita akan break dulu. Dan setelah ini Zahra akan sharing pengalaman setelah mengalami cedera. Jangan kemana-mana, tetap di Bisik. Ramdan, kamu bawa bekal sarapan nggak? Enggak tuh, mending kita beli makanan aja di kantin. Boleh tuh, tapi
Tapi aku nggak mau makanan yang berat-berat, maunya yang ringan, terus fresh. Kira-kira di gerai apa ya? Kalau gitu kita beli makanan di gerai PSPT aja yuk. Ayo. Gerai PSPT merupakan salah satu gerai makanan di SMKN 45 dengan menjual berbagai macam makanan yang lezat seperti cireng, basreng, tempe, dimsum, keju aroma, dan masih banyak lainnya dengan harga pelajar. Yuk, jajan di gerai PSPT. jajanan gurih harga pelajar. Oke Zara, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Setelah cedera itu, Zara masih melanjutkan atau berhenti nih? Karena cederanya kan cukup fatal ya, kita dengar tadi kayak skoliosis gitu. Sebenarnya aku pribadi masih mau banget melanjutin taekwondo. Tapi saran dari dokter harus berhenti karena dapat memperburuk keadaan gitu. Oh, benar-benar fatal berarti ya? Iya. Setelah berhenti dari taekwondo, pasti kegiatannya lebih berkurang nih dan punya waktu luang. Untuk mengisinya, Zara ngelakuin kegiatan apa sih? Iya benar, aku mulai cari olahraga lain. Terus aku tertarik sama salah satu olahraga yaitu basket. Karena beda banget nih ya dari taekwondo yang perorangan, jadi basket yang tim. Jadi harus bisa kerja sama tim, itu cukup challenging buat aku. Tapi itu juga yang bikin aku tertarik sama basket. Wah, di tengah kesibukan belajar, taekwondo, dan basket juga pada saat itu, gimana Zara mengatur porsi latihan dan waktu belajarnya? Biasanya aku belajar mulai dari di sekolah, kadang juga ngerjain tugas di rumah. Buat latihan rata-rata jam latihan aku tuh jam 6 ke atas. Jadi aku punya free time 3 jam dari aku pulang sekolah. Itu biasanya aku buat ngerjain tugas, sisanya baru buat latihan dan istirahat. Itu termasuk padat sih. Nah, aku tuh penasaran kan padat nih. Pernah nggak sih ada jadwal yang tabrakan dan gimana Zara menyikapinya? Karena kan pasti Zara harus memilih salah satu nih ya. Kalau ngomongin jadwal yang tabrakan pasti ada aja ya, karena latihan basket maupun taekwondo biasanya 3-4 kali dalam seminggu. Jadi pasti ada aja jadwal yang tabrakan. Biasanya menyikapinya dengan cara membuat jadwal sendiri, kayak schedule tertulis atau di handphone gitu. Ya, di hari apa aku harus basket, di hari apa aku harus taekwondo, terus gimana nyusun jadwalnya biar nggak bentrok kayak gitu. Dan karena gak lama dari itu aku beneran 100% berhenti dari taekwondo, jadi aku bisa ngambil jadwal basket 100% gitu. Aku bisa ngegantiin jadwal taekwondo aku jadi jadwal basket juga. Oh, jadi udah terstruktur gitu ya? Oke, berikutnya saya mau tanya-tanya mengenai karir Zara di basket. Tapi setelah jeda yang satu ini, Bincang Asik, only on BC. Wah, lapar-lapar gini enaknya makan mie. Mienya kematangannya mantap, bumbunya meresap, apalagi pakai telur makin mantap. Terima kasih karena kalian masih setia bersama kami. Oke, lanjut ya Zara. Apa yang buat Zara tertarik membeli basket dan memutuskan untuk masuk klub nih?
Yang buat aku tertarik masuk basket karena aku mau main basket dengan baik pastinya ya. Terus aku juga berharap aku mendapatkan prestasi lainnya dari basket. Akhirnya aku mutusin buat aku masuk klub. Karena menurut aku kalau misalnya masuk klub pasti lebih banyak waktu untuk mempelajari basket dan lebih intens soal latihan. Oke. Nah, di klub itu ada teman yang udah kenal sebelumnya atau memang masuk klub itu karena klubnya tergolong bagus? Aku sendiri masuk klub yang sekarang klub yang aku join ini karena punya sistem ngajar yang bagus menurut aku ya. Terus dari mulai disiplinnya, saat drillnya, terus jadi pas awal aku masuk aku belum kenal siapa-siapa. Oh, belum kenal siapa ya. Nah, ini aku mau tanya nih, apa motivasi Zara tetap aktif di basket sampai saat ini? Motivasi aku yang utama, aku juga mau mencetak prestasi di basket. Itu yang paling utama berarti ya? Yang paling utama. Apakah ada target terdekat di basket ini? Mungkin pertandingan atau kemampuan baru yang ingin dicapai buat Zara nih? Untuk pertandingan mungkin belum ya, karena aku pribadi ngerasa ilmu aku belum cukup sampai untuk ke pertandingan. Tapi untuk kemampuan banyak skill-skill basket yang menjadi target untuk aku sendiri bisa menguasai dalam waktu dekat ini. Ini kan Zara padat banget nih aktivitasnya. Nah, di tengah kepadatan aktivitas Zara ini, cara Zara agar tetap fit gimana sih? Apakah ada konsumsi vitamin tertentu atau gimana? Untuk vitamin, iya pastinya. Aku rutin minum vitamin, mulai dari vitamin tulang, daya tahan tubuh, dan lain-lain ya. Karena jadwal aku cukup terbilang padat. Jadi aku rasa aku sangat perlu minum vitamin. Aku juga mulai atur pola tidur aku dari yang sebelumnya lumayan berantakan yang sering begadang gitu. Karena kalau misalnya begadang kan berpengaruh untuk paginya gimana aku di sekolah. Iya benar sih. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan break dulu sebentar. Tetap di Bisik, Bincang Asik. Halo, kembali lagi bersama kami. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya, Zara. Apa tim favorit dan siapa idola Zara di basket? Tim favorit aku dari Los Angeles Lakers dan idola aku di basket Kobe Bryant. Kobe Bryant ya? Oke. Nah, sama basket udah pernah mengikuti lomba apa aja sih? Buat lomba yang formal untuk ngehasilin kayak piala, sertifikat, sejauh ini aku belum ya, karena aku ngerasa aku belum cukup tuh, balik lagi ke yang tadi kan aku ngerasa aku belum cukup ilmunya gitu. Jadi aku belum siap untuk mengikuti perlombaan. Tapi ke depannya jika ada kesempatan, misalnya aku ngerasa secara mental dan fisik aku udah siap, pasti aku coba. Jadi tinggal siapin mental fisiknya aja ya? Oke. Boleh dong sharing pengalaman atau kemajuan yang sudah didapat selama gabung di klub? Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, aku jadi punya lebih banyak teman, kemajuannya mulai dari pas, misalnya awal aku masuk, aku belum ngerti nih gimana caranya dribble, aku belum ngerti gimana caranya pegang bola yang benar. Sekarang aku udah mulai ngerti gimana cara dribble yang baik, aku udah mulai ngerti gimana cara nge-shoot yang benar, gitu-gitu. Udah lumayan banyak ya, kayak offense, defense, dan lain-lain. Nah, aku mau nanya nih, apa aja kendala sama latihan di klub? Kendalanya mungkin cuma di jam pulangnya aja ya, karena kan yang tadi aku bilang tuh, aku mulai sekitar dari jam 6 ke atas, jadi kan lumayan malam ya, selesainya bisa sampai jam 9 malam tuh baru bisa pulang gitu. Jadi keadaannya tuh terlalu capek untuk badan aku sendiri gitu. Karena kan harus langsung beres-beres nih pulang, terus tidur, terus besoknya harus sekolah lagi kan, masuk sekolah juga pagi banget kan. Berarti masalahnya di jamnya aja berarti? Iya. Oke. Kita lanjut. Nah, setelah ini kita akan dengerin sharing dari Zara mengenai teman-teman di klubnya dan perjalanannya selama latihan. Jangan kemana-mana, tetap di DC.
Gerai PKK. Gerai ini menjual berbagai menu makanan yang enak dan menarik, mulai dari makanan ringan seperti basreng hingga kue-kue seperti donat, dan masih banyak lagi makanan yang enak di sana. Gerai PKK juga merupakan tempat untuk para siswa menitipkan dagangan mereka. Oke teman-teman, sekarang kita akan review makanan yang ada di gerai PKK. Di sini saya memesan donat dan basreng teman-teman. Kedua makanan ini adalah makanan terlaris di gerai PKK. Donatnya lembut dan isinya lumayan banyak nih. Basrengnya garing dan gurih. Ya, kembali lagi bersama kami di Bisik, Bincang Asik, only on Bisik. Nah, dari kendala yang dialami, gimana cara Zara mengatasinya nih, Sari? Untuk aku pribadi pun masih cari cara yang benar-benar bisa ngatasin problem ini ya. Karena kan emang pada dasarnya jadwal aku tuh cukup padat. Tapi biasanya kalau sekolah atau ada upacara atau apel nih, misalnya kan itu harus datang lebih pagi tuh kan ke sekolah. Nah, aku tuh biasanya bakalan izin ke coach aku kayak, "Coach, sorry aku besok ada apel gitu, kayak udah jam 6 tuh udah harus di sekolah, boleh nggak aku izin pulang duluan gitu." Kayak selama itu alasannya tentang sekolah, alhamdulillahnya coach aku juga selalu ngertiin ya, jadi aku tetap mengutamakan sekolah. Jadi sekolah itu tetap yang utama berarti buat Zara? Oke, apa aja sih suka dan duka sama latihan basket? Pasti ada dong suka dan dukanya. Sukanya aku lebih punya banyak teman ya, lingkup aku lebih luas gitu, bisa di-sharing tentang basket ataupun enggak gitu, kayak banyak yang bisa di-sharing lah gitu. Terus juga basket dukanya mungkin lebih ke waktu istirahatnya aku aja, jadi lebih sedikit nih kan. Kalau misalnya ada jadwal basket, aku pulangnya malam nih, jadi kan waktu istirahatnya pasti kepotong dong gitu. Tapi aku sendiri seneng karena aku ngelakuin hal yang aku minati. Nah, boleh dong Zara sharing sedikit, gimana sistem latihan di klub? Apakah ada pengkategorian seperti tim inti dan tim biasanya? Sistem latihan di klub aku sendiri biasanya datang dari jam 6:30. Jika telat mendapatkan konsekuensi, misalnya jogging nih keliling lapangan dengan waktu yang ditentukan dari coachnya gitu. Terus sisanya kayak water break dan lain-lain itu sama aja sih kayak klub-klub pada umumnya gitu. Untuk pembagiannya tim inti atau tim biasa sih setahu aku belum ada ya, karena biasanya kalau sparring siapa aja yang udah siap gitu dilihat coachnya itu bakalan dimainin di dalam lapangannya gitu. Selama mainnya bagus, dia ngerasa dia udah siap dan menurut coachnya dia bisa dimainin, ya pasti dia mainin gitu. Jadi untuk tim inti dan untuk tim biasa tuh nggak terlihat bedanya gitu, kayak sama aja selama dia udah ngerasa dia mampu pasti dia dimainin. Oh, berarti kesiapan orang-orangannya, perorangannya aja gitu, Iya. kesiapannya. Oke. Nah, dalam latihan nih, teman-teman di klubnya Zahra itu termasuk yang kompetitif nggak sih? Sejauh ini rata-rata temen aku bersaing secara sehat. Oh, jadi secara sehat aja ya? Iya. Oke. Kalau orang tua Zahra, apakah mensupport? Karena kan biasanya orang tua lebih mengarahkan anaknya ke bidang akademik. Sedangkan Zahra terjun itu ke bidang olahraga. Ya, Gimana benar. tuh? Alhamdulillahnya orang tua aku sendiri sangat mensupport selama kegiatan itu positif dan mendapatkan prestasi dan sesuatu yang aku minati, pasti mereka selalu support aku. Berarti Zahra termasuk yang disupport nih ya? Oke, Zahra kita akan break dulu, mungkin Zahra bisa minum atau istirahat dulu. Namun untuk teman-teman jangan kemana-mana, karena Zahra akan sharing tips untuk kalian. Tetap di Bisik, Bincang Asik.
Mereka berjalan menuju ke arah kantin. Sesampainya di kantin, mereka langsung menuju ke gerai yang mereka tuju. Permisi Kak. Iya, boleh mau beli apa? Kalian mau beli apa? Biar aku bayarin. Mereka berjalan untuk mencari tempat duduk. Wah, kue ini enak banget. Fresh, gerainya sangat rapi, bagus, dan juga pelayanannya sangat ramah sekali. Yang punyaku juga enak, kalian harus ke tempat ini juga dan membeli makanannya ya, jangan lupa. Tuh, balik ke kelas yuk. Yuk. Buang sampahnya pada tempat ya, karena menjaga kebersihan itu sebagian dari iman. Zara, gimana? Sudah minum, sudah istirahat? Bentar, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh? Wah, Oke, lanjut ya. Untuk teman-teman yang kira-kira belum mendapatkan support dari orang tuanya, ada nggak sih saran atau tips supaya mereka bisa mendapatkan dukungan dari orang tuanya mereka gitu? saran dari aku, kalian jelasin kenapa kalian minat, misalnya di basket. Tunjukin hal-hal positif yang kalian dapat dari hal tersebut, misalnya contohnya basket ya. Terus, misal nih, contoh positifnya kayak dapat lebih banyak teman, terus dapat mencetak prestasi, terus yang terakhir mungkin kalian dapat tunjukin kalau misalnya kalian emang worth it join di basket. Oke. Nah, untuk Zara sendiri, untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk meneruskan basket dan menjadi atlet kayak atlet profesional gitu loh? Untuk sampai jadi atlet sih belum kepikiran ya, karena kan basket sekarang lebih ke hobi aja nih aku sekarang gitu. Terus tapi berharap kedepannya bisa mencetak banyak prestasi lagi di basket. Jadi kedepannya kalau memungkinkan waktu sampai kondisi akunya sendiri, pasti akan aku coba dan aku usahain. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan-pertanyaan personal kali ya. Nah, setelah lulus dari SMK, rencananya apa nih? Apakah langsung kerja atau ada rencana melanjutkan ke kuliah nih? Kalau rencana aku sih yang pasti bakalan kuliah dulu ya. Kuliah dulu jadi ya. Sebagai penutup podcast kali ini, boleh dong saran untuk teman-teman nih yang mau menekuni basket. Ini bukan ke saran sih ya, lebih ke semangat aja buat kalian yang baru mulai. Semangat juga, terus tetap konsisten, raih apapun yang kamu tuju. Yang pasti kalau kamu mau melakukan sesuatu, jangan melakukannya setengah-setengah, biar hasilnya juga nggak setengah-setengah. Oke, terima kasih Zara buat tips-tipsnya. Baik, terima kasih juga Zara sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah setia sampai akhir acaranya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.
Bincang asik, only on Bisik.